Suara Hati. Renungan hari ini, Minggu, 14 September 2025. Topik, dengarkan seruan Tuhan saudaraku. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 3 ayat 3, 4, 5 dan 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis tampil di tengah-tengah masyarakat Israel, mereka sedang berada dalam suasana keberagamaan yang ketat dan cenderung fanatik. Karena bangsa itu memiliki trauma yang menyakitkan selama beberapa ratus tahun, mereka selalu jatuh ke tangan kekuasaan bangsa lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dan mereka tahu, mereka menganggap itu pukulan, dan meyakini bahwa hal itu adalah hukuman dari Tuhan karena pemberontakan nenek moyang mereka. Reaksi mereka atas sejarah nenek moyangnya, membuat mereka menjadi masyarakat yang monoteistis atau penyembah Allah yang esa. Akibatnya menjadikan mereka sangat fanatik, dan berusaha menjalankan agama Yahudi atau agama Musa dengan ketat. Pada waktu itu, bangsa Israel juga ada dalam kekuasaan pemerintahan Roma. Trauma masa lalu, membuat mereka bersungguh-sungguh hidup dalam keberagamaan yang ketat. Taurat diajarkan kepada masyarakat Israel, bahkan sejak anak-anak. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dan belajar Taurat di sinagoge-sinagoge. Ibadah di Bait Allah berjalan secara rutin dalam pimpinan imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Melihat keadaan itu, Yohanes Pembaptis berseru kepada mereka untuk bertobat, artinya agar mereka mau berbalik dari jalan hidup yang salah dan mau memberi diri untuk dibaptis. Menerima baptisan bagi mereka merupakan hal yang tidak biasa dan kedengarannya agak aneh. Karena mereka saat itu justru dalam suasana keagamaan yang ketat. Mengapa Yohanes menyuruh mereka agar bertobat? Dan pertobatan mereka ditandai harus dibaptis. Padahal, bangsa Israel itu tidak perlu dibaptis kecuali orang non-Israel yang mau menjadi agama Yahudi. Walaupun seruan Yohanes Pembaptis ini agak asing bagi mereka, tetapi orang-orang Israel tidak berani membantah. Sebab orang-orang Israel memiliki latar belakang yang mengejutkan, yaitu bahwa Allah telah menunjukkan perbuatan nyata atas orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Imam Zaharia yang telah bertemu dengan Tuhan Allah di Bait Allah, yang menjadikan Zaharia menjadi bisu sebelum lahir Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan ibu Yohanes Pembaptis, Elisabeth, yang mestinya sudah mandul, tetapi masih bisa mengandung dirinya. Inilah yang membuat bangsa Israel waktu itu tidak dapat membantah seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat dan agar memberi diri dibaptis. Sehingga seruan Yohanes Pembaptis, terjadi gelombang besar dari orang-orang Israel yang datang untuk dibaptis, bahkan ada juga serdadu-serdadu Roma dan tokoh-tokoh agama, seperti orang Farisi dan Saduki, juga minta dirinya untuk dibaptis. Saudaraku, apa yang dapat kita pahami dari nas hari ini? Hukum Taurat diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel untuk mentaati hukum Taurat harus dalam keadaan kudus dan tanpa berdosa. Seperti yang dikatakan Yohanes, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17.
Makanya Tuhan Allah meminta bangsa Israel harus keluar dari Mesir untuk pergi ke Gunung Sinai. Lalu Musa berusaha meminta kepada Firaun agar umat Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 9 ayat 1. Bangsa Israel harus keluar dari Mesir dan menguduskan diri untuk memperoleh Taurat di Sinai. Keluaran 19 ayat 10. Dan fakta ini bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh, yang mungkin selama ini lolos dari pengamatan kita. Untuk menerima Taurat, ternyata bangsa Israel harus melakukan persiapan diri, dengan cara meninggalkan Mesir dan menguduskan diri. Demikian pula dengan kita, sebagai umat Tuhan, untuk menerima Injil Kerajaan Allah yang di dalamnya terdapat anugerah keselamatan, dibutuhkan atau dituntut persiapan. Itulah sebabnya, firman Tuhan mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maksud Tuhan di sini adalah akan kedatangan Tuhan Yesus yang membawa Injil kepada kita. Dan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, artinya kebenaran Injil akan diberitakan, anugerah keselamatan disediakan oleh Allah kepada semua orang yang menerimanya. Makanya dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menerima kebenaran Injil, di dalamnya terdapat anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu bukan sesuatu yang gampangan, tetapi harus ada persiapan yang baik agar bisa menerima anugerah keselamatan yang Allah berikan. Kalau tidak diperlukan persiapan, maka Allah tidak akan mengutus Yohanes. Tetapi banyak orang menilai bahwa menerima anugerah keselamatan Allah adalah sesuatu yang mudah dan sederhana. Demikian juga banyak orang Kristen berpikir bahwa yang terpenting sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka otomatis kita akan selamat. Apalagi mereka yang terlahir dalam keluarga Kristen sejak kecil, seakan-akan mereka merasa sudah dekat dengan Tuhan dan layak masuk surga. Padahal yang penting bukanlah itu, tetapi kita harus benar-benar bertobat, yaitu meninggalkan jalan hidup yang salah dan menghasilkan buah pertobatan sesuai standar Allah. Mari kita ingat buah-buah pertobatan yang sesuai standar Tuhan. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki yang meminta dibaptis, tetapi Yohanes berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Kamu itu terlalu legalitas, formalitas, agamawi, tapi kamu tidak memiliki buah pertobatan. Dan demikian juga dengan Tuhan, berkata, kamu seperti kuburan, luarnya berkapur putih, dalamnya penuh tulang belulang. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan hidup karena sakit. Selamat beribadah Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
sesuai